Karakteristik Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak berada di pusat kota Demak, berada di Jalan Sultan Fatah, Kelurahan Bintoro, Kauman, Kecamatan Demak. Lokasinya berjarak kurang lebih 26 km dari kota Semarang, kurang lebih 25 km dari Kabupaten Kudus, dan kurang lebih 35 km dari Kabupaten Jepara. Luas bangunan utama Masjid Demak adalah 31 kali 31 meter persegi. Di samping bangunan utama, juga terdapat serambi masjid yang berukuran 31 kali 15 meter persegi. Karakteristik Masjid Agung Demak merupakan model percontohan pada masjid-masjid kuno pada abad ke-16 dan abad ke-17 di Jawa. Hal utama dari karakteristik ini yaitu, masjid berada di antara alun-alun, masjid berbentuk bujur sangkar dengan ditopang tiang utama sebanyak 4 buah, atap masjid bertingkat, dan memiliki serambi sebagai tempat berdiskusi atau memutuskan sesuatu hal yang penting dalam agama dan masyarakat. Karakteristik utama Masjid Agung Demak ini merupakan konsep akulturasi budaya dan media dakwah yang digunakan oleh para sunan saat pembangunan Masjid Agung Demak, terutama adalah Sunan Kalijaga. Selain karakteristik utama, Masjid Agung Demak juga mempunyai karakteristik lainnya yang dibangun pada masa-masa setelahnya. Karakteristik tambahan ini tidak dijadikan patokan bagi masjid-masjid lainnya. Terletak di antara alun-alun. Letak Masjid Agung Demak berada di sebelah barat alun-alun yang merupakan tempat berkumpulnya rakyat dan pemimpin. Tata letak kota yang sangat strategis bagi keberlangsungan pemerintah, masyarakat dan agama. Tata kota ini merupakan ide dari Sunan Kalijaga. Dalam babat maupun cerita rakyat, Sunan Kalijaga meminta kepada Raden Patah dan sunan-sunan lainnya agar pembangunan Masjid Agung Demak berada di antara tanah lapang atau alun-alun, dan keraton atau kerajaan. Dengan menyatunya lokasi keraton, masjid dan alun-alun, maka penguasa dan rakyat dapat bersatu dalam urusan kenegaraan dan dapat mendukung tersebarnya agama Islam. Lokasi Masjid Agung berada di sekitar alun-alun dan keraton sebagai manifestasi dari berkumpulnya ulama, rakyat dan pemimpin. Saat ini, keraton kerajaan Demak tidak ditemukan, tetapi banyak yang meyakini bahwa keraton kerajaan Demak berada di sekitar alun-alun dan Masjid Agung Demak saat ini. Hal ini juga dikuatkan dari beberapa tulisan tentang segi tata kota yang diusulkan oleh Sunan Kalijaga dan disetujui Raden Patah, yakni adanya masjid, alun-alun, dan keraton. Usulan Sunan Kalijaga tentang tata letak masjid ini disetujui oleh para wali dan penguasa Demak pada saat itu Raden Patah, sehingga Masjid Agung Demak dibangun di antara alun-alun sebagaimana letaknya saat ini. Tata letak ini diikuti oleh masjid-masjid lain di bawah naungan Kesultanan atau Kerajaan Islam di Jawa, seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Yogyakarta dan Masjid Agung Surakarta. Tidak hanya tata letak masjid, bahkan arsitektur Masjid Agung Demak juga dijadikan patokan masjid-masjid setelahnya sampai abad ke-17 Masehi. Bangunan utama Masjid Agung Demak berdiri ditopang oleh 4 tiang utama dan disebut dengan Soko Guru. Keempat tiang ini merupakan tiang yang dibangun oleh 4 sunan, yaitu Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Tiang penyangga sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut dibuat oleh Sunan Kalijaga. Satu tiang penyangga merupakan sisa dari ketiga tiang lainnya, oleh Sunan Kalijaga. Sisa-sisa kayu tersebut dikumpulkan dan diikat hingga menjadi sebuah tiang utama. Tiang ini dikenal dengan Soko Tatal. Ruang utama Masjid Agung Demak berupa bangunan joglo yang memang menjadi ciri khas bangunan Jawa. Ruang utama Masjid Agung Demak memiliki 5 buah pintu yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lain. 5 buah pintu ini memiliki makna rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Masjid ini memiliki 6 buah jendela, yang merupakan gambaran dari rukun iman. Yaitu, iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan kodo dan kodar. Salah satu pintu Masjid Agung Demak adalah pintu Bledek yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan ukiran 2 kepala naga yang mempunyai makna Condro Sengkolo atau penanda waktu, Nogo Mulatsari Rowani yaitu tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Saat ini, lawang Bledek yang asli buatan Ki Ageng Selo ini tersimpan di Museum Masjid Agung Demak,
Sementara yang dipasang di tengah-tengah pilar yang memisahkan ruang serambi dan ruang utama masjid hanya duplikatnya saja. Di sebelah barat ruang utama masjid terdapat mihrab atau tempat imam. Tempat imam ini dibuat menunjuk ke arah kiblat. Penentuan arah kiblat sebagai manifestasi dari ketundukan terhadap perintah agama untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Di dalam mihrab Masjid Agung Demak dihiasi oleh gambar bulus atau kura-kura. Gambar ini merupakan usaha untuk menarik perhatian masyarakat tanah Jawa yang masih beragama Hindu-Buddha. Gambar binatang kura-kura yaitu binatang yang dihormati oleh mereka, berasal dari kata bulus, yakni dua kata dari bu atau melebu dan lus atau alus, yang mempunyai arti jika masuk masjid harus dengan sikap yang mulia atau halus dengan menghindarkan sifat syirik, dengki, iri dan lain sebagainya. Gambar kura-kura sama dengan sengkalan Mehmet Sariro Sunyi Kiblating Gusti yang artinya tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Ekor sama dengan 1, badan sama dengan 0, kaki sama dengan 4, dan kepala sama dengan 1. Jika dihitung dengan sengkalan adalah 1041, tetapi kalau dijadikan tahun Saka menjadi 1401. Dan untuk menjadi Masehi dikonversi dengan menambah 78 tahun menjadi 1479. Di atas mihrab terdapat lambang dari Kerajaan Demak Bintoro. Surya Demak Bintoro merupakan gambar hiasan segi 8 yang merupakan duplikat dari Surya Majapahit. Lambang Kerajaan Demak ini dibuat pada tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Di samping mihrab masjid, terdapat mimbar dan maksurah. Mimbar merupakan tempat khatib menyampaikan khutbah. Sementara maksurah merupakan tempat bagi Bupati Demak untuk melakukan ibadah. Maksurah ini dibangun pada tahun 1287 Hijriah oleh K.R.M. A. Aryo Pubaningrat. Arsitektur masjid merupakan manifestasi dari penyatuan agama dengan budaya dan juga sebagai daya tarik masyarakat. Masjid Agung Demak merupakan masjid agung tertua dari peninggalan kerajaan Islam di Jawa. Persinggungan arsitektur budaya menghiasi bangunan masjid. Ada yang mengatakan bahwa Masjid Agung Demak merupakan persinggungan antara budaya Hindu dan nilai-nilai Islam. Ada juga yang menyebutkan bahwa arsitektur ini merupakan perpaduan budaya Hindu, Cina dan nilai-nilai Islam. Masjid Agung Demak memiliki keistimewaan berupa arsitektur khas Nusantara atau lebih khusus lagi khas Jawa. Masjid ini menggunakan atap tajuk bersusun 3 yang berbentuk segitiga sama kaki. Meskipun bangunan berupa joglo, tetapi mempunyai atap berupa atap tajuk berundak atau berbentuk piramida atau seperti meru. Atap tajuk ini berbeda dengan umumnya atap masjid di Timur Tengah yang lebih terbiasa dengan bentuk kubah. Ternyata model atap tajuk bersusun 3 ini mempunyai makna, yaitu bahwa seorang beriman perlu menapaki 3 tingkatan penting dalam keberagamaannya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Atap tajuk berlapis-lapis ini merupakan bentuk arsitektur warisan kebudayaan sebelumnya di tanah Jawa, yaitu Hindu Jawa. Relief candi yang berbentuk meru ditemukan pada bangunan candi-candi di Jawa Timur dan Bali sudah ada sebelum Islam datang di Jawa. Atap tajuk tumpang 3 berbentuk segi 4 mirip dengan bangunan pura, bangunan suci umat Hindu. Bagian bawah atap Masjid Agung Demak menaungi ruangan ibadah. Tajuk kedua lebih kecil dengan kemiringan lebih tegak. Tajuk paling atas berbentuk tajuk dengan sisi kemiringan yang lebih runcing. Atap tajuk berlapis-lapis ini ada yang menganggap juga merupakan warisan hubungan politik antara penguasa Muslim di Jawa yang mencerminkan orang Jawa dengan orang Cina. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa Raden Patah sebagai penguasa pertama Kerajaan Demak adalah keturunan Cina yang mempunyai nama asli Jin Bun, putra Prabu Brawijaya Raja Majapahit dengan istrinya Putri Campa. Raden Patah membangun masjid bersama dengan para wali di Jawa, membangun Masjid Agung Demak dengan melibatkan para pekerja dari Jawa dan keturunan atau etnis Cina. Atap tajuk berlapis-lapis seperti halnya bangunan pagoda yang berlapis-lapis sebagai representasi dari struktur Buddhis. Kendatipun demikian, atap Masjid Agung Demak yang berlapis-lapis dapat diterima oleh penguasa dan masyarakat karena mengandung pola agama dan arsitektur sebelumnya. Atap tajuk bertumpuk semakin ke atas semakin kecil menandakan adanya unsur transenden berkaitan dengan hubungan ketuhanan dan pencapaian nilai-nilai ibadah. Di atas atap diberi sebuah mustoko, yang bermakna bahwa di atas bangunan umat Islam yang terdiri dari iman, Islam dan ihsan. Semua menyatu dan berujung pada keesaan Tuhan.
Sampai saat ini, atap tajuk bersusun 3 yang berbentuk segitiga sama kaki masih kokoh berdiri dan dipertahankan keasliannya. Ada beberapa komponen kayu lama diganti dengan komponen kayu yang baru, tetapi tetap tidak mengubah bentuk aslinya, baik luas penampangnya maupun ketinggiannya. Komponen kayu asli disimpan di Museum Masjid Agung Demak yang berada di sampingnya, atau sebelah utara masjid. Serambi Masjid. Berbeda dengan ruang utama Masjid Agung Demak yang mempunyai atap tajuk bertumpuk 3, atap serambi Masjid Agung Demak berbentuk tajukan. Serambi Masjid Agung Demak memiliki 8 soko guru yang diambil dari Kerajaan Majapahit. Serambi masjid bersifat terbuka, menandakan fungsi horizontal atau hubungan manusia. Oleh karenanya, serambi masjid dapat digunakan sebagai tempat syiar Islam, tempat melangsungkan akad pernikahan, tempat memutuskan suatu perkara, dan lain sebagainya. Di depan samping Masjid Agung Demak ada sebuah kolam wudhu besar berukuran luas 10 x 25 meter, dengan kedalaman 5 meter. Kolam wudhu ini konon digunakan oleh para wali songo untuk berwudhu sebelum masuk masjid. Kolam wudhu ini sekarang tidak difungsikan, sehingga menjadi sebuah situs atau peninggalan saja. Masjid Agung Demak mengalami beberapa kali penambahan dalam pembangunannya. Penambahan pembangunan seperti adanya ruang pawestren dan menara Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak menambahkan ruang pawestren yang dikhususkan untuk jamaah putri. Banyaknya jamaah putri yang ikut sholat di Masjid Agung Demak, maka dibuat bangunan khusus untuk sholat jamaah wanita yang lazim disebut pawestren. Pawestren dibangun pada zaman KRM Aryo Purbaningrat. Menara Masjid Agung Demak didirikan pada hari Selasa Pon tanggal 2 Agustus 1932 Masehi. Konstruksinya terbuat dari baja siku, kaki menara berukuran 4 x 4 meter, dengan tinggi 22 meter. Menara masjid dahulunya digunakan sebagai tempat seorang muazin dalam mengumandangkan azan, yakni dengan naik ke atas menara.